Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Damas, Daeng Mas Negara. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat PPDB online yang terintegrasi dengan email calon peserta didik. Seperti apakah itu? Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share video tutorial saya ini. Baik teman-teman, kita akan memulai dengan membuka Google Chrome terlebih dahulu. Oke, terus kita masuk ke Google Drive. Google Drive ya. Google Drive, drive.google.com. Oke. Nah, kita akan mengawali dengan membuka Drive Google. Dan kita akan bekerja di Google Drive ini. Ya, kurang lebih seperti ini tampilan dari Google Drive yang saya miliki. Namun saya sign out dulu. Saya akan menggunakan email saya. Jadi teman-teman yang sudah terkoneksi dengan emailnya boleh langsung tanpa harus sign out dulu. Oke, saya akan masuk dengan menggunakan yang lain, email yang lain. Oke, saya gunakan akun yang lain. Oke, sekarang saya masukkan email saya. Dan saya akan masukkan sandi. Nah, setelah saya masukkan sandi, akan muncul Google Drive saya dengan email saya tadi. Nah, sekarang, karena ini adalah tampilan awal dari Google Drive saya, terlebih dahulu kita membuat folder. Ya, dimana pada ini ya, drive saya pada notifikasi yang tertulis drive saya, terus kita pilih folder baru. Nah, sekarang kita beri nama PPDB 2020. Nah, kenapa kita harus membuat folder PPDB 2020? Supaya semua dokumen-dokumen yang nantinya kita buat akan masuk ke folder PPDB 2020. Terus kita buat. Nah, sekarang sudah jadi. Ini ya, PPDB 2020. Sekarang kita buka folder ini. Kita klik 2 kali saja. Nah, setelah kita klik 2 kali, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat formulir PPDB. Jadi teman-teman bisa membuat formulir PPDB dengan menggunakan Google Form. Caranya, klik kanan pada folder ini tadi ya. Terus pilih lainnya, terus pilih Google Formulir, dan selanjutnya pilih formulir kosong. Nah, setelah tampil seperti ini adalah tampilan Google Form. Sekarang kita tuliskan misalnya formulir, ini misalnya ya, formulir PPDB online SMP Negeri 2 Sengkang. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita akan membuat kopnya. Misalnya adalah formulir PPDB
online SMP Negeri 2 Sengkang. Nah, selanjutnya kita akan memberikan deskripsi di bawah kopnya tadi ini. Misalnya sebelum mengisi formulir harap menyiapkan dua. Pertama, kartu keluarga. Yang kedua, akta kelahiran. Yang ketiga, pas foto terbaru 3x4. Nah, kenapa kita harus mengisi seperti ini? Ini untuk menyampaikan di awal agar calon peserta didik menyiapkan hal-hal yang 3 hal ini tadi ini sebelum mengisi formulir PPDB. Karena kita akan memberikan pertanyaan atau meminta siswa untuk mengisi formulir PPDB terkait dengan ketiga hal tersebut. Nah, selanjutnya ini kita bisa tambahkan ya. Kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan sih sebenarnya. Jadi nggak harus seperti ini, boleh tergantung kebutuhan dari sekolah penyelenggara yang akan merekrut calon peserta didik baru. Nah, terakhir misalnya mohon kiranya calon peserta didik baru mengisi formulir ini dengan data sebenarnya. Oke. Misalnya ya, ini sudah kita buat seperti ini. Ya, kita sedikit di sini lihat ya. Misalnya tahun pelajaran 2020-2021. Tadi kelupaan ya. Oke. Nah, setelah kita memfikskan kopnya dan deskripsi dari formulir yang akan kita buat, selanjutnya kita akan buat pertanyaan. Ini ya. Jadi bagian bawah ini merupakan yang tertulis pernyataan tanpa judul, ini merupakan tempat untuk kita menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi oleh calon peserta didik baru. Nah, sekarang misalnya kita menulis, nah alangkah baiknya antara kop formulir dengan pertanyaan selanjutnya kita berikan section atau bagian, sehingga ada perbedaan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Nah, untuk membuat seperti itu, kita pilih bagian bawah ini ya. Nih. Ini ada beberapa icon. Ada tambahkan pertanyaan, ada import pertanyaan, ada tambahkan judul dan deskripsi, ada tambahkan gambar, tambahkan video, dan terakhir adalah tambahkan bagian. Kita pilih tambahkan bagian. Oke. Karena letaknya di bagian bawah ini tadi, jadi ini adalah bagian 1, coba perhatikan. Bagian 1 dari 2, ini bagian pertama, ini adalah bagian kedua. Karena setelah kita menambahkan section atau bagian kedua, dan kebetulan pertanyaannya ini berada pada bagian atas, kita seret saja. Kita seret atau kita tarik pertanyaan ini ke bagian tanpa judul. Ini ada tanda 4 tanda panah ya. Kita tarik, klik tahan, bawa sini, lepas. Kayak seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya kita menuliskan kop pada bagian kedua ini adalah identitas calon peserta didik. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi oleh calon peserta didik. Pertanyaannya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Sekali lagi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan.
Atau biasa sih juga kita menyesuaikan dengan formulir dari Dapodik. Ya, alasannya adalah supaya memudahkan kita untuk menginput data siswa ketika telah menjadi peserta didik baru di sekolah kita masing-masing. Jadi, misalnya pertanyaan pertama ya, misalnya nama lengkap. Nama lengkap. Oke, kita pilih jenisnya. Ini pada bagian sebelah kanan ini ada jenisnya. Jadi jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, sampai dengan waktu. Nah, kita pilih karena alamat lengkap mereka harus menulis, maka kita pilih jawaban singkat saja. Kita pilih jawaban singkat. Oke. Ya, berikutnya setelah kita pilih jawaban singkat, kita pilih ini ada wajib diisi. Kita aktifkan. Ini dalam kondisi tidak aktif, ini warnanya abu-abu. Ini dalam kondisi belum aktif. Kalau kita aktifkan seperti ini akan berubah menjadi yang tadi ya, saya ulang kembali. Ini tandanya warna putih. Setelah kita aktifkan, ini akan berubah menjadi warna ungu. Nah, ini artinya siswa harus mengisi ini. Jadi nanti ada tanda bintang merah yang mengindikasikan bahwa mereka harus mengisi bagian pada pertanyaan nama lengkap ini. Kemudian selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Untuk menambahkan pertanyaan, pilih ikon yang tanda tambah ini. Tambahkan pertanyaan, klik. Oke. Ini sudah muncul pertanyaan yang kedua. Kita tuliskan misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin. Jadi optionnya bisa pilihan ganda, bisa kotak centang. Tapi kalau kita pilih kotak centang, berarti ada kemungkinan mereka akan memilih kedua-duanya. Jadi kita pilih saja yang pilihan ganda. Ya, laki-laki, perempuan. Jadi ada pilihan ya untuk jenis kelamin, bisa pakai pilihan ganda atau kita bisa pakai drop down. Oke. Seperti ini. Dan ini juga wajib isi, diaktifkan wajib isi. Nah, sebelum lanjut, saya akan memperlihatkan seperti apa tampilannya. Untuk melihat tampilan yang telah kita buat, kita bisa pilih preview. Ini tanda ikon mata ini. Kita klik saja pratinjau. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Formulir PPDB online sampai negeri Singkang tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum mengisi formulir, harap menyiapkan 1, 2, dan 3 seterusnya. Mohon kiranya calon peserta didik baru mengisi formulir dengan data sebenarnya. Terus pilih berikutnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sebelumnya tadi kita pilih pada pertanyaan pertama, kita pilih jawaban singkat. Yang kedua kita pilih pilihan ganda. Seperti ini tampilannya, kita akan milih seperti ini laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang saya akan membandingkan jika kita memilih dengan drop down. Jenis kelaminnya ini saya akan memilih jenisnya adalah, jenis pertanyaannya itu adalah drop down. Karena kita tutup kembali dulu. Left saja. Nah, misalnya saya pilih drop down. Oke, sekarang drop down ya. Ini 1, 2, dan seterusnya. Jika ingin menambahkan opsi, bisa di sini tambahkan opsi. Nah, sekarang kita lihat tampilannya seperti apa. Apa bedanya? Berikutnya saja. Nah, bedanya adalah seperti ini. Jadi ada pilihan-pilihan di bawahnya. Setelah kita klik tanda panah ke bawah, akan muncul pilihan-pilihan itu. Ya. Jadi silahkan memilih jenis sesuai dengan selera teman-teman semua. Oke, seperti itu ya perbedaannya. Nah, lanjut. Misalnya lagi setelah jenis kelamin, misalnya saya menambahkan pertanyaan. Kita tambahkan pertanyaan ya, tanda tambah ini. Tambahkan pertanyaan dengan jenis nasional, INSN, jenis nasional. Berarti kita pilih jawaban singkat. Jawaban singkat tapi berupa angka. Jawaban singkat berupa angka. Ini ada berapa pilihannya? Berupa angka. Ya, angka adalah angka. Dan ini wajib diisi. Selanjutnya, misalnya kita pilih pertanyaan berikutnya adalah
sekolah asal, misalnya sekolah asal. Misalnya nanti dari SD mana gitu. Sekolah asal, pilih jawaban singkat ya, jawaban singkat. Nah, berikutnya lagi, ini juga wajib diisi. Jadi perhatikan ya teman-teman, ketika kita memilih wajib diisi, ini sudah ada tanda bintang merah. Seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, ini artinya mereka harus mengisi untuk bisa mensubmit nanti atau mengirim formulir yang telah mereka isi. Ketika salah satu dari tanda merah ini belum diisi, maka tentu belum dapat dikirim ke SMP Negeri Dosengkang selaku adminnya. Oke, sekolah asal wajib isi. Nah, selanjutnya lagi misalnya saya menambahkan tempat lahir. Tempat lahir. Oke, jawaban singkat juga. Berikutnya saya pilih lagi pertanyaan tanggal lahir. Oke. Tanggal lahir kita bisa pilih jenisnya adalah tanggal ya. Tanggal. Bisa kita menambahkan hari atau tanggal garing bulan garing tahun. Ya, nanti kita cek mana. Biasanya sih kalau di HP itu biasanya tanggal bulan tahun, tapi biasanya kalau di laptop seperti ini kan sudah ada bulan hari tahun. Biasanya kalau di laptop itu ini tergantung settingannya sih sebenarnya. Kalau settingan waktu kita gunakan settingan waktu Indonesia, maka biasanya dahulukan dengan tanggal bulan tahun. Jika settingannya dari mungkin dari sistemnya ini atau dari komputernya ini adalah mungkin English, settingan English, maka dahulu dengan bulan hari tahun. Jika kita melihatnya nanti mempreviewnya itu nanti di HP itu biasanya dimulai dari tanggal bulan tahun. Tapi nggak masalah sih, misalnya kalau salah itu nanti akan ada notifikasi bahwa memang harus didahului dengan bulan, tanggal, tahun jika memang itu salah. Oke. Berikutnya saya menambahkan pertanyaan lagi adalah misalnya adalah agama. Nah, misalnya saya pakai drop down saja. Drop down Islam, terus Protestan. Jika ingin menambahkan opsi lain atau pilihan lain, ini ada tambahkan opsi. Ya, kita klik saja Katolik, terus Buddha, terus Hindu. Oke. Ini juga wajib diisi, aktifkan wajib diisi. Nah, selanjutnya kira-kira apa lagi ya? Alamat tempat tinggal. Oke, alamat tempat tinggal. Alamat tempat tinggal. Tempat tinggal. Oke. Ini bisa berupa paragraf. Biasa saja alamatnya cukup panjang, jadi kita pilih yang paragraf. Jika memang jawabannya singkat saja seperti nama tadi, bisa pilih jawaban singkat, tapi jika pertanyaannya itu memungkinkan adanya jawaban yang panjang, maka kita pilih paragraf. Ini ada keterangannya, teks jawaban panjang, maka akan memberikan kolom jawaban untuk teks yang panjang. Selanjutnya, saya menambahkan lagi pertanyaan email pribadi. Ini nanti email pribadi ini akan kita gunakan untuk menyampaikan notifikasi pemberitahuan bahwa telah mendaftar secara online di SMP Negeri Dosengkang. Maka ini harus dituliskan pertanyaan email pribadi. Wajib diisi juga. Sepertinya ini belum ya. Kita wajib diisi. Kembali dulu. Terus email pribadi wajib diisi. Oke. Selanjutnya, nah biasanya jika kita menggunakan misalnya formulir berdasarkan Dapodik, maka kita bisa menambahkan pertanyaan misalnya adalah nomor KPS. Nah, kita tambahkan keterangan jika ada. Karena tidak semua siswa memiliki KPS, kartu perlindungan sosial. Maka kita tambahkan jika ada. Dan keterangan wajib di sini tidak perlu centang. Karena jika wajib diisi,
maka yang tidak punya ini harus mengisi. Kan nggak mungkin. Maka ini kita tidak aktifkan atau kita nonaktifkan wajib diisi. Ini alasannya adalah sehingga bisa lanjut untuk mengirimkan formulirnya jika memang calon peserta didik baru itu tidak memiliki KPPS, kartu KPS, nomor KPS. Maka ini tidak perlu kita aktifkan ya. Nah, terus misalnya adalah lagi kita tambah pertanyaan adalah tahun lulus. Ini misal ya, jadi tergantung kebutuhan. Oke, jawaban singkat kita pilih angka adalah angka seperti ini. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi satu pertanyaan adalah upload pas foto. Oke, upload pas foto. Kita pilih, karena kita akan mengupload, maka kita pilih upload file. Nah, kita akan memilih upload file tadi, terus kita pilih lanjutkan. Nah, ini ada jenis maksimum file yang akan bisa dikirim ya. Jadi misalnya maksimum file yang bisa dikirim oleh calon peserta didik baru adalah 10 MB, pilih 10 MB, atau 5 atau 1. Untuk kali ini kita akan pilih satu saja, kita pilih 1. Kita karena memang kan hanya satu saja foto yang akan dikirim. Terus ukuran maksimalnya ini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang 1 MB saja, 1 MB. Tapi di keterangannya ini sampaikan bahwa ukuran file, ini ukuran file 300 KB sampai dengan 1 MB. Jadi artinya minimal file pas foto yang akan dikirim adalah 300 KB, maksimalnya itu 1 MB. Jadi akan ada keterangan jika memang ini melebihi dari ukuran file maksimal 1 MB. Oke. Ini juga wajib diisi. Nah, sekarang kita sudah membuat identitas calon peserta didik. Nah, sekarang berikutnya adalah kita akan membuat identitas untuk biodata orang tua. Nah, di bawah ini, di bawah bagian upload pas foto, kita tambahkan, kita pilih lagi section atau tambahkan bagian. Kita pilih ya, tambahkan bagian. Terus kita beri judul biodata orang tua. Biodata orang tua. Oke, sekarang setelah kita buat judulnya seperti ini, kita pilih tambahkan pertanyaan. Nah, misalnya tambahkan pertanyaannya itu adalah nama ayah. Oke, jawaban singkat. Jenis pertanyaannya jawaban singkat, wajib diisi. Terus berikutnya adalah tahun lahir ayah. Nah, selanjutnya misalnya adalah untuk tahun lahir ayah, jawaban singkat dia berupa angka. Tambahkan lagi pertanyaan, misalnya adalah pekerjaan ayah. Jawaban singkat ya. Terus selanjutnya ini wajib diisi lagi juga, wajib diisi. Selanjutnya, ini kelupaan ya. Ini belum ada tanda bintang merah, ini berarti belum diaktifkan wajib diisi. Kita kembali saja ke sini dulu. Kita klik saja ini, klik. Terus kita pilih wajib diisi. Oke, kita kembali ke pertanyaan berikutnya tadi, pekerjaan ayah. Oke, wajib diisi sudah. Terus selanjutnya nomor HP atau WA ayah. Oke. Ini jawaban singkat berupa angka juga. Wajib diisi. Nah, selanjutnya misalnya lagi kita menambahkan adalah pendidikan ayah. Oke, selanjutnya pendidikan ayah, tambahkan pertanyaan pendidikan ayah. Saya memilih drop down saja, jenis pertanyaan yang drop down. Nih. Misalnya adalah tidak bersekolah
sekolah. Terus yang kedua pilihannya adalah tamat SD atau MI. Selanjutnya adalah tamat SMP atau MTS. Terus tamat SMA, SMK atau man. Berikutnya diploma 2, D2, diploma 3 atau D3, terus diploma 4, D4 atau garing ya, atau strata 1 kurung S1. Terus strata 2 S2, strata 3 S3. Oke, seperti ini ya. Nah, wajib diisi. Jadi setelah kita buat pendidikan ayah, nah selanjutnya kita lagi pilih rata-rata penghasilan ayah per bulan. Pertanyaan berikutnya, rata-rata penghasilan ayah per bulan. Kita pilih drop down saja. Oke, misalnya ya, di bawah 500.000. Oke, selanjutnya 500.000 sampai dengan 1 juta. Selanjutnya di atas 3 juta. Oke. Nah, ini untuk biodata ayah. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama, nanti kita akan buat nama ibu, tahun lahir ibu, pekerjaan ibu, nomor HP atau WA ibu, pendidikan ayah, rata-rata penghasilan ibu per bulan. Ini wajib diisi. Kita buat lagi sekarang. Berikutnya adalah nama ibu, jawaban singkat, oke ya, jawaban singkat wajib diisi. Terus tahun lahir ibu, jawaban singkat berupa angka. Selanjutnya tadi apa ya? Pekerjaan ibu, oke, pekerjaan ibu. Tambahkan lagi. Pekerjaan ibu. Oke, jawaban singkat wajib diisi. Nomor HP atau WA ibu wajib diisi juga. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu apa lagi ya? Oke. Karena pertanyaan ini sama, yang membedakan hanya pendidikan ayah atau ibu, ini kita bisa copy atau kita bisa duplikat. Caranya adalah kita klik pada pendidikan ayah ini, terus kita pilih tanda kertas yang bersusun 2 ini, duplikat, kita klik. Nah, ini sudah 2 ya, sudah terduplikat atau sudah tercopy. Pendidikan ayah ini, pendidikan ayah 2. Ini kita tinggal tarik ke bawah. Ini ketika kursor ini telah menunjukkan 4 tanda panah, kita klik tahan, tarik ke bawah. Seperti cara yang sebelumnya saya sudah menunjukkan di atas tadi. Nah, dibawa ke bagian di mana ingin kita tempatkan. Oke, misalnya di bawah nomor HP WA ibu. Nah, atas lepas. Oke, tinggal kita ganti ibu. Nah, cara yang sama, misalnya
rata-rata penghasilan ibu. Kita mau copy ini, kita klik saja, duplikat, pilih icon duplikat. Nah, tarik lagi ke bawah. Kita akan simpan di bawah pendidikan ibu. Oke, kita simpan sini. Oke, tinggal kita ganti rata-rata penghasilan ibu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, setelah kita buat seperti ini, selanjutnya misalnya kita mau buat lagi section yang berikutnya atau bagian berikutnya. Nah, kita pilih tambahkan bagian, judulnya adalah data periodik. Oke, tambahkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah misalnya tinggi badan, satuan sentimeter. Oke, jawaban singkat dia berupa angka. Selanjutnya adalah berat badan dalam kurung satuan kilogram. Oke. Terus misalnya lagi, kita tambahkan pertanyaan, jarak tempat tinggal ke sekolah satuan kilometer. Oke. Selanjutnya tambahkan pertanyaan lagi. Ini depan ini wajib diisi juga. Ini kita ubah dulu. Kembali ke sini, wajib diisi. Klik lagi ini wajib diisi. Kita klik kembali ini. Oke, sudah wajib diisi. Sekarang tambahkan pertanyaan. Selanjutnya tambahkan pertanyaan. Misalnya adalah anak ke berapa? Nah, ini jawaban singkat. Wajib diisi juga. Tambahkan lagi pertanyaan. Misalnya adalah jumlah saudara kandung. Ini jawaban singkat berupa angka. Wajib diisi. Nah, setelah kita membuat bagian untuk data periodik bagi calon peserta didik baru, sekarang kita buat section yang terakhir atau bagian terakhir. Kita buat lagi tambahkan bagian, klik ini, terus kita buat misalnya pernyataan. Oke, pernyataan. Pernyataan itu kita buat dulu pertanyaan. Ya, tambahkan pertanyaan. Kita buat sini ya. Kita pilih kotak centang. Ya. Bahwa isian formulir di atas saya isi dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari siapapun. Oke. Ini kita akan membuat pertanyaan. Jadi di bagian akhir nanti ini, siswa harus mencentang pernyataan ini untuk bisa mengirimkan formulir online-nya. Jadi itu wajib mereka centang sebelum mengirimkan formulir online-nya. Nah, setelah ini kita pilih kembali wajib diisi. Oke, sekarang kita coba cek preview kembali. Oke, berikutnya kita pilih berikutnya. Nah, misalnya nanti diisi ya. Ini ya, jadi tanda merah ini, sekali lagi tanda merah ini menunjukkan bahwa ini wajib diisi. Seperti ini. Jadi saya akan menunjukkan keberfungsian tanda merah ini. Misalnya saya pilih berikutnya, ini akan muncul tanda notifikasi seperti ini. Pertanyaan ini wajib diisi, sehingga ini semua harus diisi untuk bisa lanjut ke bagian biodata orang tua. Ini kan pertama tadi adalah
pertama tadi ini adalah identitas calon peserta didik. Untuk bagian berikutnya adalah itu biodata orang tua. Jadi nanti mereka setelah isi semua ini ya, jadi tanda merah ini baru bisa lanjut ke bagian biodata berikutnya. Seperti itu keberfungsian dari tanda merah. Nah, setelah kita buat ini, selanjutnya kita kembali ke Google Drive ya. Ini Google Drive. Di tab sebelah kiri bagian sini saya klik kembali. Kita kembali. Nah, setelah kita buat seperti ini, kembali kita buat lagi adalah kartu atau bukti pendaftaran. Nah, bukti pendaftaran ini dibuat dengan menggunakan Google Doc. Caranya adalah klik kanan, ya, klik kanan, terus pilih Google Dokumen. Ya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan membuat kartu atau bukti pendaftaran PPDB online. Nah, misalnya kita klik kedua kali di sini. Oke, ini header-nya adalah misalnya pemerintah Kabupaten Wajo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMP Negeri 2 Singkang. Terus misalnya Jalan Baharudin nomor 27 Singkang. Terus telepon 0485 21836. Kode pos 90911. Jadi Google Doc ini sama saja ketika kita menuliskan atau mengetik di Microsoft Word. Jadi bedanya adalah kalau Google Doc kepunyaan dari Google, kalau Microsoft Word kepunyaan dari Microsoft. Jadi dua perusahaan besar yang masing-masing memiliki hampir keberfungsian yang sama ya. Mengetik seperti halnya di Google Doc dan Google Doc dengan Microsoft Word. Jadi sama saja. Ini ada format-formatnya juga. Jadi kita bisa misalnya saya mau memberikan copy ini bagian tengah. Nah, kita klik blok terus pilih rata tengah. Nah, misalnya saya mau perbesar sedikit. Misalnya perbesar pemerintah Kabupaten Wajo, pilih ini ukuran font. Terus pilih misalnya 14 ya. Atau saya misalnya mau ubah menjadi 16 boleh. Oke, tinggal ketik. Terus misalnya ini Tes Pendidikan dan Kebudayaan supaya Negeri 2 Singkang, saya pilih 14. Sementara ini alamatnya saya perkecil saja menjadi 9. Rata tengah juga. Kayak seperti ini. Ya. Jadi teman-teman bisa juga menambahkan logo. Kalau menambahkan logo, tinggal pilih sisipkan gambar, terus pilih upload dari komputer. Mudahan di laptop saya ini ada logo ya. Saya coba cari logo, semoga ada logo. Kita cari bagian data misalnya. Sana saya cari logo. Logo semoga ada ya. Sepertinya nggak ada logonya. Oh, ini ada logo wajah. Saya pilih ya, klik open. Kayak seperti ini. Ini bisa diperkecil. Ini ada tanda kotak sebelah kanan, bagian ujung kanan atas ya. Kita perkecil, tarik saja sini, seperti ini. Oke. Terus kita atur, pilih opsi gambar. Opsi gambar, kalau misalnya nggak ada di sini, klik kanan di sini, klik kanan, nanti pilih opsi gambar. Oke.
terus pilih kerapian teks, kita pilih kemas teks, terus kita tarik drag ke sini biar oke. Tarik dulu, tarik ke sini, tinggal tarik aja. Oh, kelihatan. Oke, misalnya seperti ini. Ini saya ubah dulu. Sengkang. Ini harus kesini sedikit. Oke. Misalnya seperti ini. Nah, berikutnya saya memberikan garis. Misalnya garis. Ini ada garis. Sisipkan garis horizontal. Klik. Oke, sudah ada ya. Nah, di bagian kopnya sudah ada garis horizontal. Nah, sekarang misalnya sudah jadi, kita klik sini. Jadi begini ya, teman-teman. Misalnya teman-teman mau buat kop di sini, tinggal klik 2 kali ini. Klik 2 kali, ini akan muncul header atau bagian kop surat. Ya. Terus kita akan beralih di bawah kop surat atau headernya, klik send sini. Ya. Saya misalnya menuliskan bukti pendaftaran PPDB online SMP Negeri 2 Sengkang, tahun pelajaran 2020-2021. Oke. Nah, sekarang kita misalnya menambahkan ya, nomor pendaftaran. Oke. Selanjutnya tanggal pendaftaran. Oke. Nah, saya coba atur dulu ya. Saya atur dulu. Ya. Nah, di bawah ini kita akan buat tabel. Caranya sama, kita akan sisipkan tabel. Isinya tergantung nanti kebutuhan. Jadi, misalnya kita pilih sisipkan tabel. Ini kita buat 3 kolom ke bawah. Ya, 3 kolom. Kita akan menambahkan nama, jenis kelamin, jenis nasional ya, jenis nasional. Terus kita akan menambahkan sekolah asal, tahun lulus. Ini kita tambah sampai 8 saja. Jadi misalnya nama, terus jenis kelamin, jenis nasional, tempat lahir, tanggal lahir, sekolah asal, agama, apa lagi ya? Email pribadi. Jadi kita tambahkan lagi, ini bisa tambahkan ya. Klik kanan sini, kita blok dulu, klik kanan, sisipkan baris di bawah. Oke, seperti ini. Terus nama orang tua, tambahkan lagi, sisipkan di klik kanan tadi, setelah diblok, terus sisipkan baris di bawah. Pilih sisipkan baris di bawah untuk menambahkan kolom di bawah. Untuk menambahkan baris di bawah tadi. Alamat tempat tinggal. Terus kita pilih lagi apa ya? Kita pilih lagi nomor HP orang tua. Tambahkan lagi baris di bawah. Nomor HP atau WA orang tua. Nah, terus nanti keterangannya itu adalah bukti pendaftaran ini di bawah serta di bawah
serta saat mendaftar ulang disertai dengan beberapa dokumen. Kedua, misalnya fotokopi SKHU, fotokopi ijazah, fotokopi kartu keluarga. Jadi untuk ini sekali lagi tergantung kebutuhan. Cuma ini sih yang biasanya yang diminta oleh sekolah untuk dibawa bagi calon peserta didik baru. Akta kelahiran, ya, fotokopi KPS, KIP atau KKS jika ada, fotokopi prestasi akademik atau garing non akademik bagi jalur prestasi misalnya. Nah, terakhir saja ini. Terakhir kita berikan keterangan itu adalah misalnya panitia PPPDB 2020. Nah, terus setelah kita buat ini, ternyata lagi SMP Negeri 2 Sengkang. Kabupaten Pojok. Perkecil saya tulisan ini menjadi 10. Oke, perkecil ya tulisannya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, apa fungsinya ini? Ini nanti ketika siswa calon peserta didik baru mengisi formulir tadi yang kita buat sebelumnya, ini akan langsung terintegrasi di kartu pendaftarannya. Langsung terisi sendiri namanya siapa, jenis kelaminnya apa, jenis nasionalnya apa, tempat lahirnya apa, tanggal lahirnya apa, sampai dengan nama HP orang tua, misalnya ayah siapa. Ini langsung otomatis akan terintegrasi sesuai dengan apa yang telah mereka isi pada formulir pendaftaran. Nah, kita akan menggunakan aplikasi tambahan atau semacam Mersmile yang pada Microsoft Word itu ada namanya Mersmile. Jadi kita akan sedikit menambahkan semacam bahasa pemrograman ya. Seperti itu. Caranya adalah kita pilih tanda itu tanda lebih kecil atau kurang seperti ini ya. Itu ada pada keyboard. Tanda seperti ini 2 kali. Terus kita pilih nomor, ketik ya, maksud saya ketik nomor pendaftaran. Nah, ini terus kita balas kembali, tutup seperti ini. Jadi nomor pendaftaran ini harus sesuai dengan yang tadi kita tuliskan pada formulir. Jadi misalnya nanti seperti ini ya. Saya tulis dulu tanggal pendaftaran. Alasannya kenapa? Ya karena jika tidak sesuai dengan apa yang kita tuliskan pada formulir tadi, maka otomatis tidak akan terbaca ke Google Doc. Jadi apa yang kita isi pada Google Form akan terintegrasi pada Google Doc. Ya. Saya buka kembali ini ya tadi. Misalnya ini, karena kita mau mengintegrasikan pada kartu pendaftaran itu adalah nama,
Maka karena kita menuliskan di sini pada pertanyaan adalah nama lengkap, maka kita harus menggunakan nama lengkap, nama lengkap. Nah, jadi meskipun pada bagian ini adalah nama, tapi pada bahasa pemrogramannya itu adalah kita tuliskan nama lengkap. Huruf kecil besar harus menyesuaikan. Ya, seperti ini. Jadi jenis kelamin ya kita lihat kembali ke sini karena kita menuliskan jenis kelaminnya harus seperti ini juga. Ini jenis kelaminnya. Jenis kelamin seperti itu juga jenis kelamin. Alasannya adalah supaya bisa langsung terintegrasi dengan Google Form dengan Google Doc. Ya. Terus list nasional seperti ini juga. Kita tulis dulu. Terus tempat lahir apa sudah benar ya seperti ini. Kita lihat sebentar kita cek ini. Tempat lahir, ini tempat kita cek di sini. Ya, oke, tempat lahir seperti ini, tempat lahir. Tanggal lahir, oke, sekolah asal, apakah betul sekolah asal? Ya, sekolah asal, sekolah asal. Jadi yang bagian sebelah kiri ini, kolom sebelah kiri ini, jadi ada dua kolomnya, kolom kiri sebelah kolom tengah ini dan kolom yang sebelah kanan ini tidak masih sama. Kolom kiri dengan kolom tengah ini nggak mesti sama. Misalnya kita tuliskan nama, harus nama lengkap juga di sini? Tidak. Yang jelas ini, yang pada kolom tengah ini bahasanya ini, bahasa pemrograman yang kita tulis ini harus sama dengan pada Google Form yang tadi kita tuliskan. Seperti ini. Sekolah asal, tempat lahir. Nah, untuk agama, berarti sama agama. Email pribadi, apa email pribadi tadi kita tuliskan, kita cek dulu. Pakai email pribadi, email pribadi. Nah, untuk nama orang tua, kita ambil yang ayah saja. Nama orang tua berarti kita harus memilih, menuliskan nama ayah. Alamat tempat tinggal berarti ini tadi ya di atas. Alamat tempat tinggal ini. Alamat tempat tinggal. Kita pilih alamat tempat tinggal. Nomor HP atau orang tua, kita pilih nomor HP ayah. Tadi kita tuliskan nomor HP garing WA ya. Oke. Nomor HP garing WA ayah. Nah, ada kesalahan pada bahasa pemrograman tadi yang saya tuliskan ini. Ini tanggal lahir ini, coba kita lihat tanggal lahir ya. Tanggal lahir tadi saya tuliskan tanggal lahir seperti ini. Tapi di Google Form itu saya tuliskan kalau nggak salah ada dalam kurungnya ini. Kita harus juga menuliskan dalam kurung ini. Tanggal lahir dalam kurung tanggal garing bulan garing tahun seperti itu. Berarti harus kita tambahkan tanggal lahir dalam kurung TGL garing bulan garing tahun. Oke. Balas kurung. Nah, sekarang di bagian kolom sebelah kanan ini kita tambahkan pas foto. Oke, sekarang kita atur dulu. Kita bold, kita tengah. Ini misalnya saya geser dulu ya. Saya perkecil dulu semua tulisannya. Oke. Ini saya atur sedikit dulu. Kita atur sedikit dulu ini.
Oke, ini saya merge cell, klik kanan, saya blok dulu, saya mau satukan semua barisnya ini. Klik kanan, terus pilih gabungkan sel, klik kanan tadi, pilih gabungkan sel, pilih klik kayak seperti ini. Oke, ini kita juga gabungkan barisnya, klik kanan, blok, jadi kita blok dulu ya, blok ya, blok, terus gabungkan sel juga, gabungkan sel, klik kanan, blok dulu, klik kanan, baru gabungkan sel, blok, gabungkan sel, blok, gabungkan sel. Oke, seperti ini. Nah, untuk bagian pas foto ini, saya pilih dulu, atur dulu bagian tengah. Untuk pas foto ini, kita pilih, kita ketik foto URL. Oke, ketik foto URL. Nah, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita kembali. Oh, ini kita beri nama dulu. Ini kan belum beri nama ya. Ini kita beri nama. Kita ganti nama filenya ini. Kita klik di sini. Bukti pendaftaran ini sudah langsung terganti sesuai dengan apa yang kita tuliskan pada bagian copy ini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita kembali ke Google Drive. Nah, kembali kita ke Google Drive, klik saja. Terus kita kembali buat folder baru. Foldernya itu adalah ya, jadi foldernya itu adalah konfirmasi pendaftaran. Jadi klik kanan pada di dalam folder PPDB 2020, klik kanan, terus pilih folder baru. Konfirmasi pendaftaran. Oke. Nah, kegunaan folder konfirmasi pendaftaran, semua dokumen atau file bukti pendaftaran pada Google Doc tadi ini akan masuk semua pada folder konfirmasi pendaftaran. Jadi semua akan masuk ke sini. Nah, oke. Sekarang kita kembali dulu ke formulir sebelumnya. Kita cek dulu apakah sudah yakin seperti ini formulirnya ataukah belum. Kalau belum masih bisa diedit ya. Bisa diedit. Nah, ini belum ada tanda merahnya. Isi dulu, wajib isi. Kita cek dulu apakah sudah semua. Oh, ini juga ya, tahun lulus. Aktifkan dulu. Oke. Ups, hampir kelupaan. Ini belum ada judulnya. Kita klik saja, maka akan otomatis berubah judulnya. Klik. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali ke Google Drive. Pada saat kita membuat formulir PPDB, ada pertanyaan atau kita meminta agar calon peserta didik baru ini mengupload file fotonya. Kita coba kemana dulu ya. Ini ya. Kita cek dulu. Di bagian bawah kayak nggak salah. Nah, kayak ini. Upload pas foto ukuran file 300 KB sampai dengan 1 MB. Nah, karena kita meminta mereka mengupload pas foto, maka pada bagian ini ya, pada bagian formulir PPDB online, folder formulir PPDB online, kita ubah settingannya. Apa maksudnya kita ubah settingannya? Agar foto yang ditampilkan pada kartu pendaftaran bisa dilihat oleh atau bisa langsung terintegrasi oleh si calon peserta didik baru dengan admin. Jadi dua-duanya bisa melihat atau bisa menampilkan foto yang telah dikirim. Maka kita harus membuka settingannya dulu atau mengatur settingannya dulu. Caranya, ulang kembali caranya, klik kanan, terus kita pilih bagikan. Klik bagikan. Oke, sabar menunggu. Terus pilih lanjutan. Nah, setelah itu pilih ubah. Ya. Ulang kembali. Kembali dulu. Klik kanan pada formulir PPDB online. Jadi
formulir PPDB online awalnya tidak ada ya, teman-teman. Nah, ini muncul setelah kita memberikan pertanyaan upload file foto. Karena semua nanti file foto ini akan masuk ke sini. Makanya tertulis, perhatikan notifikasi ini, formulir PPDB online SMP Negeri Desengan tahun pelajaran 2020-2021 sebagai file response. Jadi ini akan muncul otomatis karena kita menambahkan pertanyaan untuk upload file foto. Jadi klik kanan, terus kita pilih bagikan, ubah settingannya dulu, kita pilih lanjutan, kita pilih ini ubah, klik ubah. Nah, kita pilih aktif siapa saja yang memiliki link. Nah, berikutnya lagi, siapa saja tidak wajib masuk ke sistem. Oke, maka kita mengganti ini hanya dapat melihat menjadi editor. Jadi nanti tidak hanya siswa, ya, semua yang mendapatkan link ini akan bisa melakukan pendaftaran bersama dengan admin itu sendiri. Terus ya, aktif siapa saja yang memiliki link, editor, kemudian simpan. Oke, selesai. Klik selesai. Nah, ini akan berubah ya. Dari awalnya seperti ini kosongnya, foldernya kosong, akan berubah menjadi icon, ada tambahan icon gambar orang. Nah, jadi sebelum kita setting ini foldernya, icon foldernya seperti ini, polos ya, polos. Setelah kita tambahkan atau kita ubah settingannya akan berubah menjadi icon, ada tambahan icon gambar orang. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membuka kembali Google Form. Kita kembali Google Form ya. Google Form. Nah, sekarang kita akan menambahkan autocrate. Autocrate caranya gimana? Kita pilih dulu respon. Ini ada dua tab pertanyaan dan tab respon pada Google Form. Kita pilih tab respon, klik. Nah, ini ada tanda ikon warna hijau. Ini adalah spreadsheet. Kita klik saya spreadsheet, maka akan secara otomatis akan membuat file spreadsheet dengan sendirinya sesuai dengan formulir yang kita buat. Kita klik saja. Nah, buat spreadsheet baru dengan nama formulir PPDB online, oke, buat. Nah, sudah membuat formulir PPDB online. Nah, selanjutnya ini sudah ya. Nah, tadi di bagian bukti pendaftaran ini, saya kembali dulu. Ini kita akan menambahkan nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran. Oke, kita kembali ke formulir. Nah, kita akan menambahkan kolom baru di samping nama lengkap. Samping nama lengkap itu kita akan menambahkan tadi nomor pendaftaran, terus tanggal pendaftaran. Jadi, tadi ya, saya kembali ini. Ini nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran. Nah, oke. Sekarang silahkan menambahkan kolom pada atau di antara timestamp dengan nama lengkap. Klik saya di sini, klik ya. Terus klik kanan, sisipkan satu kolom di sebelah kiri. Oke. Sudah ada ya. Nah, sekarang pada bagian ini kita klik 2 kali, kita tuliskan bahasa pemrogramannya adalah sama dengan ya. Nanti pada bagian deskripsi saya akan memberikan bahasa pemrogramannya itu. Tinggal di copy nanti array formula if row a 2a kurung sama dengan 1 titik koma 1 titik koma. Jadi tadi kita memberikan nama, maka kita harus memberikan nama juga nomor pendaftaran. Ini harus sesuai nomor pendaftaran. Terus titik koma kembali if is blank kurung A1 sampai dengan A2A balas kurung titik koma kutip 2
titik koma kembali, teks plus kurung raw A1 2A kurang 1 titik koma. Misalnya saya memberikan pendaftaran itu mulai dari 3 angka 0 ya. Nah, jadi saya berikan 000. Nanti saya berikan formatnya untuk rumus ya, bukan bahasa pemrograman, rumus pada Excel ini atau pada spreadsheet ini. Tutup kurung dan kutip 2 garing. Jadi ini penomoran surat garing PPDB. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Seperti ini, oke. Garing 2020 kutip. Oke. Nah, sudah ada ya, seperti ini. Nah, jadi nomor pendaftaran, perhatikan yang terbold warna hijau. Nomor pendaftaran ini, namanya ini harus sesuai dengan pada bukti pendaftaran yang tadi kita tuliskan di nomor pendaftaran. Ya. Jadi sama nanti pada tanggal pendaftaran, kita juga nanti akan menuliskan namanya adalah tanggal pendaftaran. Oke. Selanjutnya, udah ya. Di antara kolom nomor pendaftaran dan nama lengkap, kita tambahkan lagi, klik kanan sini, klik dulu, terus klik kanan, tambahkan lagi, sisipkan kolom di sebelah kiri, sisipkan satu kolom di kiri. Kita tambahkan nanti, oke, sekarang kita tuliskan bahasa pemrogramannya. Jadi di bagian kolom C ini kita akan memberikan tanggal pendaftaran sama dengan array formula. Kita akan menuliskan rumusnya kembali. Untuk rumus tanggal pendaftaran, if raw A.2A plus kurung sama dengan 1 titik koma tanggal pendaftaran titik koma if is blank buka kurung A1 titik 2A baris kurung titik koma kutip 2 kali koma titik koma def buka kurung A1 sampai dengan A titik koma 10 baris kurung. Oke, jadi untuk teman-teman nanti saya berikan di bagian deskripsi video ini, saya berikan formatnya, nanti tinggal di copy, jadi nggak usah repot-repot seperti yang saya tuliskan ini. Oke, tanggal pendaftaran. Nah, oke, kita sudah menuliskan atau menambahkan nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, jadi nanti akan terintegrasi setelah nanti kita menggunakan aplikasi tambahan namanya adalah AutoCreate. Jadi nanti kita ambil di pengayah. Tambahkan di AutoCreate, maka kita akan menambahkan lagi pada bagian upload pas foto. Tambahkan antara upload pas foto dan nama ayah. Ini kita tambahkan kolomnya itu adalah foto URL. Tadi kita sudah buat foto URL ya. Nah, sama caranya, klik kanan pada kolom nama ayah, baru pilih, sisipkan satu kolom di kiri. Oke, sekarang kita tuliskan lagi rumusnya, array formula.
if kurung raw a.2a a.2a kurung sama dengan 1 titik koma foto URL. Jadi tadi foto URL sama dengan yang tadi kita tuliskan pada kartu pendaftaran. Kutip 2 substitute kurung. Nah, ini akan ditambahkan sesuai dengan kolom apa. Karena filenya ini berada pada kolom O, maka dasarnya itu dari kolom O ini. Maka kita tambahkan O ya, kolom O. Nah ini ya, sudah terbold. Jadi tadi sebelum saya tambahkan kosong ya. Nah, dari O sampai dengan O. Oke. Titik koma, open, tanda tanya, kutip 2, titik koma, UC, tanda tanya, ekspor sama dengan view dan kutip kurung balas kurung 3 kali. Oke, kita sudah menambahkan lagi satu kolom foto URL. Nah, selanjutnya kita akan mengautocreate. Caranya adalah setelah tadi kita tambahkan nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, dan foto URL di samping pas foto, kita akan autocreate. Caranya kita pilih pengayah. Nah, karena autocreate-nya belum ada, kita pilih dapatkan add-on. Klik add-on tadi, dapatkan add-on. Kita tunggu sejenak. Kita pilih autocreate. Ya, ini. Misalnya nggak ada, pilih autocreate. Nah, kita pilih ini autocreate, klik. Install. Lanjutkan. Pilih akun untuk lanjutkan ke autocreate, oke. Kenapa muncul seperti ini? Ini karena belum keluar dari email sebelumnya. Apa buktinya? Perhatikan ya. Ini teman-teman. Ini bukan email saya. Maka kita harus keluar dulu. Jadi sebenarnya biasanya kesalahan itu terjadi saat kita melakukan tambahan add-on atau pengayah autocreate. Biasanya itu jika di sistem kita memang belum masuk email kita, maka kita harus keluarkan dulu email sebelumnya ini dan masuk atau login dengan menggunakan email kita. Nah, ini untuk mengantisipasi kesalahan autocreate, saya tutup kembali dulu, batal dulu. Saya keluar dulu atau login dulu dengan email saya. Di komputer ini, saya ini atas nama Dewi. Ya, atas nama Dewi, sehingga saya harus keluar dulu dan masuk menggunakan login dengan akun saya. Ini mestinya sekian online ya. Sekian lagi. Nah, sekarang kembali ya. Saya pilih tadi, klik ini, saya pilih sign in again. Saya pilih masuk menggunakan email saya. Saya ganti saja. Saya masuk dengan email saya. Berikutnya, paste email saya. Sepertinya belum.
Bentar ya. Kita harus keluar dulu dari email ini. Coba kita turn off dulu. Kita turn off dulu. Oke. Sekarang saya mau masuk. Oke, saya turn off saya dulu. Sekarang saya coba dulu aja. Oke, masuk. Sekarang saya coba masuk kembali. Yang jelas, pastikan bahwa di komputer yang kita gunakan atau laptop yang kita gunakan itu adalah sudah email kita. Karena saya pernah mencoba, kesalahan saya pada saat itu adalah saya belum keluar dengan email orang lain. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Oke, ini sudah ya, sudah. Oke, nggak masalah. Kalau gini nggak masalah. Saya pernah di sini email saya, tapi di bagian atas ini belum email saya. Sehingga pada saat saya menambahkan add-on ini, itu tidak berfungsi, autocorrect-nya gagal. Sehingga harus keduanya. Ini harus email kita masing-masing. Jadi caranya tadi turn off dulu dan kemudian masuk nanti menggunakan email kita kembali. Oke. Sekarang saya menambahkan add-on-nya itu adalah pengayahnya adalah autocorrect. Pilih pengayah, dapatkan add-on. Jadi kita akan menambahkan pengayah lain yaitu menggunakan autocorrect. Oke, pilih autocorrect ya. Tadi caranya sama. Klik autocorrect. Terus kita install. Lanjutkan. Oke, sudah benar ya. Negara Mangkumi, oke. Kita klik tadi itu. Kita pilih izinkan. Oke, semoga berhasil. Oke, selesai. Tutup. Nah, sekarang kita lihat ya, pengayah ini sudah ada. Autocorrect, kita pilih open. Open. Nah, sekarang kita selanjutnya menggunakan pengayah autocorrect. Nah, setelah itu pilih new job. Nah, namanya adalah misalnya adalah konfirmasi PPDB 2020 ya. Misalnya nama jobnya adalah konfirmasi PPDB 2020, pilih next. Terus kita pilih template-nya, karena kita akan mengintegrasikan autocorrect ini jadi Google Form tadi itu dengan Google Doc, maka kita pilih Google Doc tadi yang kita buat. Jadi kita pilih from Drive. Jadi kita akan mengintegrasikan, sekali lagi mengintegrasikan antara Google Doc dengan Google Form. Nah, maka template-nya itu kita berdasar nanti pada bukti pendaftaran. Jadi Google Form akan terintegrasi ke bukti pendaftaran. Yang di autocorrect itu adalah bukti pendaftaran. Kita klik bukti pendaftaran tadi ini. Terus kita pilih select. Oke, terus sejenak. Oke, sudah ada ya bukti pendaftaran. Pilih next. Nah, perhatikan. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ini harus sama ya. Formatnya sama, nomor pendaftaran, ini nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran oke, nama lengkap, jenis kelamin, foto URL. Kita periksa ya semua. Nah, tanggal lahir bulan oke, sekolah asal oke, agama, nama ayah oke. Nah, jangan sampai pada web source data to template ini ada tanda pita seperti ini. Ini kita harus mengisi dulu. Karena ada tanda pita, maka kita isi dulu, kita pilih cari, yaitu tanda pita ini sesuai ini nomor WA atau WA ayah. WA ini, nomor HP atau WA ayah. Nah, perhatikan ya. Di sini ada perbedaan ayah double H dan H, maka kita ubah dulu. Kita ubah dulu ini di formulir online-nya. Ini sepertinya double hanya. Pertanyaan, kita cek dulu ya. Apakah ayahnya? Oh, enggak ya. Berarti di bukti pendaftaran.
Nomor HP. Oh ini ya. Oke, ini kita ganti. Oke. Nggak boleh ya, ini harus sesuai. Baik dulu. Back biar kembali next. Saya tutup kembali ya, biar ini berubah. Saya refresh dulu. Biar sesuai tadi dengan yang kita ubah. Ya, alasannya kita refresh biar bisa mengupdate apa yang telah kita edit sebelumnya. Kembali pengayah, autocreate, open. Oke, tunggu sejenak. Oke, new job. Namanya adalah, klik sini, namanya konfirmasi PDB 2020. Pilih next. Terus setelah pilih next, oke sudah tadi ya. Pilih next lagi. Setelah pilih next, kita pilih mana ya? Ini kenapa nggak ada ya? Sepertinya ada yang kurang. Oh, empty. Berarti ada kesalahan. Oke, saya tutup kembali ya. Cancel dulu. Tutup kembali. Sepertinya ini harus saya balik refresh dulu juga ini. Refresh. Oke. Semoga berhasil. Kita kembali lagi ya, pengayah. Jadi ini kita perlu hati-hatian pada bagian autocreate. Ada kesalahan pada format penulisan rumusnya, maka tentu akan berdampak pada hasil yang akan kita peroleh. New job. Konfirmasi PPDB 2020. Pilih next. Oke, betul data. Saya coba kembali ya. Kembali ini. Ini. Next. Oke, sudah. Coba cek ya. Oke ya, sudah berubah. Kita pilih next. Jadi sudah tidak ada tanda pilih tadi. Yang tanda pilih tadi kan pada nomor HP WA ya. Ini kita tambahkan nanti ke sini. Kita pilih next. File nama. Nah, namanya maksud sini file settingnya adalah nama file yang akan muncul pada email setelah diunduh. Jadi nama file hasil unduhan dari email siswa atau calon peserta didik baru. Misalnya adalah bukti konfirmasi pendaftaran atas nama Ananda. Nah, kita pakai sebutkan namanya nama lengkap karena kita pakai tadi nama lengkap ya. Jadi nanti akan tertulis konfirmasi pendaftaran atas nama Ananda, misalnya negara Mangkubumi. Langsung otomatis namanya adalah negara Mangkubumi sesuai dengan yang diisi pada Google Form tadi. Terus kita pilih misalnya ini tipenya adalah PDF. Oke, jadi tipenya PDF. Next. Oke. Ini kita ubah. Ini bukan PPD, kita hapus saja. Kita akan simpan itu. Kita hapus, saya ulang kembali. Ini akan secara otomatis muncul ini. Kita hapus saja, pilih tanda tempat sampah, klik. Pilih yes. Nah, kita pilih folder lain. Kita akan menyimpannya itu tadi di folder baru yang kita tadi buat. Itu namanya adalah konfirmasi pendaftaran. Ini konfirmasi pendaftaran. Kita klik, select.
Oke ya. Jadi kita akan simpan di konfirmasi pendaftaran. Semua file-file pendaftaran dari calon peserta didik baru akan tersimpan di folder konfirmasi pendaftaran. Setelah itu kita pilih next. Pilih lagi next, nggak usah ubah. Pilih next lagi. Pilih yes, share doc, yes. Oke. Ini nggak usah ubah. Oke. Ini sudah benar ya. Ini nggak usah diubah. Nah, bagian ini ya. Kita akan mengirimkan kemana? Karena kita akan mengirimkan ke email pribadi. Email pribadi. Jadi, konfirmasi pendaftaran tadi itu yang berupa bukti pendaftaran yang kita buat pada Google Doc akan masuk ke email pribadi secara otomatis. Email pribadi. Nah, misalnya nama filenya adalah misalnya bukti pendaftaran PPDB 2020 SMP N2 Sengkang. Jadi nama filenya nanti muncul adalah masuk ke email pribadi tadi calon peserta didik baru, kemudian nama jenis kirimannya adalah merupakan bukti pendaftaran PP 2000 sampai Negeri Sengkang. Nah, misalnya kita lagi berikan pesan ya, ada tulisan terima kasih kepada Ananda, tulis namanya, nama lengkap ya, yang telah mengisi formulir pendaftaran. Terima kasih kepada Ananda yang telah mengisi formulir pendaftaran. Harap kiranya mencetak bukti pendaftaran yang terlampir pada pemberitahuan ini. Ya. Jadi kita akan mengirimkan tadi bukti pendaftarannya ke email masing-masing calon peserta didik baru, dan kita akan beri pesan terima kasih kepada Ananda yang telah mengisi formulir pendaftaran. Harap kiranya mencetak bukti pendaftaran yang terlampir pada pemberitahuan ini. Misalnya kita lagi tertanda panitia PPDB 2020. Oke. Kita pilih next. Jadi sebenarnya untuk pesannya ini jadi tergantung kebutuhan. Silahkan mengisi pesannya apa saja. Sekali lagi, jika ingin menambahkan atau mengintegrasikan dengan apa yang tertera pada formulir pendaftaran atau Google Form, itu harus mengikut dengan cara format seperti ini ya, formatnya seperti ini. Jadi misalnya kita menambahkan misalnya nomor pendaftaran, berarti tinggal tambahkan nomor misalnya terima kasih kepada Anda, nama lengkap dengan nomor pendaftaran dengan nomor pendaftaran, berarti kita harus menambahkan formatnya seperti ini 2 kali ya, tanda lebih kecil 2 kali, nomor pendaftaran, karena seperti ini penulisannya pada Google Form yang kita buat. Nah, terima kasih kepada Nanda dengan nomor pendaftaran yang telah mengisi formulir PPDB. Ya. PPDB online. Harap kiranya mencetak bukti pendaftaran yang terlampir pada pemberitahuan ini. Ya. Oke. Tertanda peneliti PPDB 2020. Setelah itu kita pilih next. Kita pilih run on form trigger. Yes, yes. Kita pilih lagi yes. Kita tunggu. Kita pilih save. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita buktikan bagaimana pengintegrasian antara Google Form dengan Google Doc tadi itu menggunakan pengaya AutoCAD. Seperti apa? Tutup lagi tadi ya.
tutup dulu. Oke, sebelumnya kita akan membagikan dulu Google Form itu, misalnya gini ya. Ini Google formulirnya. Ya, Google formulirnya. Kita mau bagikan ke siapa saja yang mendapatkan link itu. Jadi kita tidak membatasi. Hampir kelupaan tadi ya. Pada bagian formulir tadi ini, maaf, kelupaan tadi. Pada bagian formulir tadi ini, ya, bagian formulir ini, kita setting pada bagian atasnya ini, pada respon ini. Pada tab respon, kita pilih titik 3 ini, kita klik. Boleh. 3, maaf ini, sorry, yang tanda pengaturan. Jadi pada formulir PPDB online pada Google Form ini kita atur kembali setelan. Nah, biasanya kan kita batasi ke satu tanggapan. Jadi jangan batasi ke satu tanggapan. Misalnya nih ya, misalnya ada siswa yang nggak punya email, itu bisa menggunakan email temannya berulang kali, tapi jangan mencentang nih. Kalau kita centang ini artinya kita hanya membatasi satu email untuk satu orang. Nah, kita hilangkan centang ini. Oke. Terus untuk bagian umum ya, untuk bagian presentasinya, ini kita hilangkan tampilnya. Ini nggak usah, kita hilangkan saja, karena kalau kita tampilkan maka mereka akan dapat mengedit apa yang telah disampaikan sebelumnya atau dikirimkan sebelumnya. Kita hilangkan centangnya. Terus misalnya pesan konfirmasi. Pesan konfirmasinya tergantung kebutuhan, sekali lagi tergantung kebutuhan, memberikan pesan seperti apa pada calon peserta didik ya. Misalnya saya memberikan ke calon peserta didik baru pesan konfirmasi, terima kasih telah mengisi formulir PPDB online ya. Silahkan cetak bukti pendaftaran, bukti tempat kamu. Silahkan cek ya. Silahkan cek konfirmasi pendaftaran pada email yang telah didaftarkan. Kayak seperti itu. Terima kasih telah mengisi formulir PPDB online. Silahkan cek konfirmasi pendaftaran pada email yang telah didaftarkan. Oke. Misalnya tambah lagi, jika ada pertanyaan, hubungi kontak person atas nama Ramla SE. Oke, nomor HP 085255 191 125. Oke. Kita pilih simpan. Ya, oke. Itu pengaturan untuk formulir PPDB online. Nah, kita kembali ke bagian PPDB Drive ya, Google Drive PPDB 2020. Nah, pada bagian formulir tadi ini, Google Form ini, kita buat dulu. Kita akan setting bagaimana cara membagikan link yang dapat dibagikan ke orang lain, siapa saja yang mendapatkan link tersebut. Kita pilih saja ya. Dapatkan link yang bisa dibagikan, klik. Oke, klik. Berbagi link tidak aktif. Nah, aktifkan. Nah, kembali. Dapatkan link yang bisa dibagikan. Ini kita aktifkan. Oke, sudah aktif. Kita sedang kembali. Mendapatkan link yang bisa dibagikan, klik aktif. Ini klik di sini. Ctrl C. Ya. Setelah Ctrl A, Ctrl C. Sekarang kita perpendek URL-nya. Caranya adalah masuk ke aplikasi Google, terus pilih atau tuliskan pada websitenya itu adalah
ggg.ggg. Terus kita tunggu. Nah, ini untuk memperpendek alamat URL. Kita paste alamat URL tadi pada Google Form yang kita akan bagikan. Nah, ini kan panjang ya, teman-teman, panjang. Nah, kita bisa memperpendeknya di di website ggg.ggg ya. Nah, setelah kita paste tadi di bagian sulang kembali ya. Hapus dulu. Nah, setelah tadi kita copy ya, ini tadi caranya. Sulang kembali. Maaf nih. Ini klik kanan, terus dapatkan link yang bisa dibagikan. Ini aktifkan. Ini klik di sini. Baru Ctrl C. Setelah itu Ctrl V di sini. Ya. Ctrl V. Pilih custom link. Nah, silahkan custom atau buat sendiri short linknya. Misalnya nanti ada tambahannya, ada misalnya ppdb Spenda 20 tahun 2020 ya. ppdb Spenda saja, ppdb Spenda. Nah, setelah kita tambahkan atau kita mengcustom sendiri, kita pilih shorten URL, klik. Oh, sudah dia gunakan ppdb Spenda, ppdb saja, ppdb 2020. Oke, sepertinya digunakan juga. Kita pilih misalnya pendaftaran. Masih ada juga pilih. Form atau ya bisa form ppdb. Oh, sepertinya nggak bisa ini. Sudah kembali, saya coba kembali. Form atau Spenda saja, Spenda. Selesai. Jadi tanda merah itu menandakan sepertinya sudah digunakan custom URL itu. Jadi cari yang mungkin sudah nggak terpakai ya, maka ini adalah alamat baru kita. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu bagikan ke calon peserta didik baru. Misalnya tinggal Bapak Ibu tuliskan pada mungkin website sekolah atau mungkin pada dibagikan pada Facebook sekolah atau Instagram sekolah dan seterusnya, atau mungkin Bapak Ibu akan tuliskan pada spanduk ya. Ini tinggal tuliskan pada spanduk. Copy, sekarang kita coba ya. Copy, saya coba di sini. Ctrl V. Oke. Oke. Saya coba untuk keluar dari email saya ini ya. Ini masih email saya. Biar betul-betul melihat ada perubahan, coba saya keluar kembali dulu. Sign out. Saya akan keluar. Oke, saya sudah keluar ya ini. Saya paste kembali. Ini sudah, supaya melihat ada perbedaan. Saya menggunakan email lain. Misalnya saya menggunakan email saya yang lain ini. Jadi nanti akan meminta pemberitahuan untuk menggunakan alamat atau email dengan ekstensi Gmail. Oke, saya menggunakan email saya yang lain. Oke, sudah ya. Nah, sekarang inilah tampilannya formulir online yang kita buat. Berikutnya, saya akan coba isi. Misalnya, negara Mangkubumi. Oke, jenis kelamin, laki-laki. Jenis nasionalnya saya acak saja ya. Kelas misalnya SD,
SDN Sengkang misalnya, tempat lahir misalnya adalah Sengkang, terus nah ini DDD MMYY berarti date, month, year, tanggal, tahun. Nah kita pilih misalnya asalnya 97 deh. Ini acak saja, ini acak saja. Oke, agama misalnya agama Islam. Buat tempat tinggal misalnya PTN Nusa Sengkang. Pribadi tadi, jadi saya gunakan tadi pribadi. Negara Mangkubumi 87@gmail.com. .com. Oke, misalnya tidak ada tahun lulus 2000, misalnya 1990, upload foto. Kita harus cari, sekarang cari misalnya nih ya, fotonya ini. Oke, nah asal saja. Berikutnya sama ayah. Tahunnya misalnya nih ya, asas wira swasta, misalnya wira swasta 08 sekian. Ini kan ayah misalnya 1 misalnya adalah ini, misalnya oke, hati-hati sampai 68 misalnya 2, misalnya IRT itu misalnya SMA. Berikutnya badan misalnya 156, misalnya 45, 1 kilo. Anak keberapa misalnya anak keempat, 4 bersaudara. Berikutnya oke, kita centang, kirim. Oke, seperti ini ya. Jadi terima kasih telah mengisi formulir video online. Silahkan cek konfirmasi pendaftaran. Sekarang kita cek konfirmasi pendaftaran. Saya coba masuk ke email. Apakah sudah ada informasinya? Saya kembali masuk ke email. Cek dulu. Oke, sudah masuk ya. Nih, ini ya, bukti pendaftaran PPD 2000 SMP Negeri Sengkang. Kita cek. Terima kasih kepada Ananda Negara Mangkubumi yang pendaftaran sekian-sekian yang telah mengisi formulir PPD online. Harap kiranya setiap pendaftaran terlampir pada pemeriksaan ini. Oke, kita lihat ya. Kita lihat, ops, ternyata fotonya belum ada ya. Kita lihat dulu nama, oke, negara Mangkubumi setelah, oke, sudah ada ya. Jadi ini adalah AutoCAD yang sudah terintegrasi. Nah, nomor HP juga sudah ada. Oke, jadi inilah yang akan dibawa atau dicetak oleh siswa pada saat pendaftaran ulang. Seperti ini cara pengintegrasian AutoCAD menggunakan AutoCAD Google. Jadi kombinasi antara Google Form, Google Doc, dan AutoCAD. Nah, persoalannya kenapa bisa pas fotonya nggak ada? Oh ya, kita cek ya. Berarti saya harus masuk kembali ke pengayanya. Oke, saya masuk kembali ya. Sekarang saya masuk kembali dulu, maaf. Beralih akun. Oke, saya beralih akun. Saya coba beralih akun. Oh ya, saya keluar dulu. Saya keluar dulu, sign out. Saya kembali masuk dulu.
Saya coba masuk kembali. Oke, saya coba masuk kembali. Sepertinya ada yang terlewatkan ya, teman-teman. Di bagian foto tadi yang bermasalah. Kita coba. Oke. Kita cobain kembali. Ups, ada apa ini? Ya, kita tunggu ya. Oke, kita cek. Jadi kita cek kesalahannya tadi ada apa di mana ya. Sepertinya pada pengayah. Saya coba masuk, saya tutup semua dulu. Karena ini tadi sudah keluar. Sepertinya tadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi nomor pendaftaran 001 tanggal 27 bulan 4. Jadi nanti misalnya pendaftaran kode nanti misalnya saya coba kembali untuk fotonya itu nanti akan muncul 002. Jadi terurut. Sepertinya kita lihat cek ya. Oke, di sini belum ada tampilan foto URL ini, sepertinya ada kesalahan di sini. Saya coba pengayangan ulang, pengayah, terus saya pilih autocreate, saya pilih open, saya pilih, sepertinya kesalahannya di bagian formatnya, teman-teman. Itu bukan, saya kembali ke cancel. Maaf, saya kembali ke sini pilih ya, pilih ini, pilih yang tanda pensil, edit job, kita edit job, kita pilih edit job. Oke, ini sudah ya, next. Ini tadi sudah benar, next. Oke, kesalahannya di sini. Kesalahannya itu adalah di bagian foto. Kita coba cari foto. Oke, di sini kan jenisnya standar. Nah, kita pilih karena foto, kita pilih yang image. Oke, salahnya di situ. Kita pilih image. Nah, untuk image width kita pilih 90 kali 120. Ini untuk ukuran 3x4. Jadi misalnya saya sudah mencoba beberapa, ternyata untuk 90 kali 120 itu cocok. Dan teman juga sudah coba untuk ukuran 3x4. Jadi bisa juga gunakan 50-60. Tapi mungkin ukurannya agak kecil ya. Untuk ukuran 3x4 kita gunakan 90-120. Tapi maksimal file fotonya itu adalah 1 MB. Jadi tadi kita ubah di sini ya. Bagian standarnya itu adalah image. Terus di sini image width-nya itu ada 90, image height-nya adalah 120. Nah, kita pilih next lagi, pilih next. Oke, ini nggak masalah ya. Tadi sudah kita next, terus save. Oke, sekarang kita coba ulang kembali. Oke, sekarang kita tutup. Oke, saya kembali keluar, sign out kembali. Sudah sign out. Oke, keluar ya, saya keluar kembali. Oke, sekarang saya coba kembali masuk GGG tadi namanya, terus ini Spenda. Oke, saya coba masuk kembali, masih alamat email yang sama ya tadi ya, garmangkum87@gmail.com. Jadi memang repotnya di situ ya teman-teman. Untuk yang AutoCAD ini memang agak sensitif sehingga perlu hati-hati. Oke, saya coba masuk kembali, isi kembali ya. Insya Allah ini sudah berhasil. Misalnya Afif, misalnya laki 2 misalnya ya, asal SD Wajo, ini misalnya Makassar, misalnya adalah tanggalnya, misalnya langsung isi misalnya
19, 8, 190, agama Islam. Oke, kita isi dulu. BTN Wajo pribadi, pribadi tadi ya, ini saya pakai ini agar mengcopy. Ini enggak ada pendapat isi, misalnya 2020. Tambahkan file. Oke. Sekarang kita upload file, saya pilih dari perangkat. Misalnya ini ya contoh ya. Misalnya foto saya ini. Jadi silahkan dicek ukurannya. Jadi tadi maksimal adalah 1 MB ya, atau 1000 kilobyte atau 1 MB. Hasilnya saya pilih ini. Open. Saya upload. Berikutnya misalnya negara 9877 punya PNS 08 sekian, misalnya S2, misalnya ini ya, Ibu Dewi 198 PS 852 Ibu S1, ini contoh ya. Oke, berikutnya 50 dua anak misalnya pertama dari 2 bersaudara. Oke, berikutnya. Oke, checklist kita kirim. Sekarang kita coba ya, saya kembali tadi ke email, saya refresh kembali apakah ada. Kita tunggu ya. Ini tadi yang sebelumnya, kita tunggu coba kembali lagi. Apakah sudah ada? Oke, sudah ada ya. Yang kedua, kita lihat sudah ada. Kita pilih yang 002. Ini kan tadi yang 00 pertama. Jadi saya bisa menggunakan email yang sama untuk mendaftarkan siswa atau calon peserta didik yang baru. Ya, tadi yang pertama gagal pada foto, yang kedua kita coba cek. Ya. Oke, sudah ada kan? Nah ini. Oke, sudah benar ya. Ini yang pertama tadi gagal dengan nomor urut pendaftaran 001. Gagalnya itu adalah pada pas foto. Nah, ini sudah akan secara otomatis ini akan muncul foto calon peserta didik baru sendiri. Nama Rafif, jenis kelamin laki-laki, nasionalnya sekian, tempat lahir Makassar, tanggal lahir ini, sekolah asal SD Wajo, agama Islam, nama pribadi, nama orang tua. Nah, ini calon peserta didik baru tinggal print dan nanti membawa beserta dengan dokumen lain yang kita minta. Ya, dan mereka kan sudah langsung terintegrasi juga dengan fotonya. Oke, seperti itu cara membuat formulir pendaftaran online, apalagi sesuai dengan kebutuhan kita sekarang dengan merebaknya wabah atau pandemi COVID-19. Semoga ini bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman guru-guru di seluruh Indonesia untuk membuat PPDB online yang dapat digunakan pada saat pendaftaran calon peserta didik baru. Cukup video tutorial saya kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis dan tetap dukung saya untuk membuat channel dengan video-video yang berkualitas yang dapat menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, share jika memang bermanfaat, dan jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar di video saya ini atau langsung DM saya di Instagram. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.